kembali. Oke, boleh Syahid. Nanti bentar dulu ya Syahid. Kita tunggu teman-temannya dulu bentar nak ya. Oke, udah siap semuanya. Kita lanjutkan kembali ya. Paragraf kedua ya. Kita masuk paragraf kedua. Ayo, boleh Syahid? Ya, dari bunyi yang dapat. Apakah frekuensi bunyi yang dapat kita kenal? Bunyi yang dapat Yang lain simak ya. Bunda, suaranya gak kedengaran. Iya. Iya, Bu. Yang lainnya diam dulu nak ya. Yang ada suara di sekitarnya boleh di-mute dulu suaranya nak ya. Ayo. Makin tua, makin menurun, sehingga pada usia lanjut tidak semua bunyi yang berada di rentang frekuensi ini dapat didengar. Oke, terima kasih Syahid. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Syifa, coba Syifa, baca Syifa. Yang bunyi frekuensi itu ya Bunda? Ya. Bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz. Sangat. Yang lain simak nak ya, yang lain disimak nak. Syahid disimak bukunya nak. Dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain anjing, laba-laba, dan jangkrik. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar manusia. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Oke, terima kasih Syifa. Lanjut Vero, coba Vero lanjut. Paragraf keempat nak. Hidupkan dulu suaranya. Yang kelelawar gunakan. Iya. Iya nak. Kelelawar menggunakan menggunakan frekuensi ini sebagai navigasi ketika terbang di kegelapan. Yang kelelawar dapat menemukan jalan atau mangsa yang dengan cara mengeluarkan bunyi ultrasonik. Bunyi ini akan dipantulkan oleh benda-benda di sekelilingnya. Kemudian pantulan bunyi ini dapat keliling yang kemudian pantulan bunyi ini dapat ditangkap kembali sehingga kelelawar dapat mengetahui jarak dari dirinya dengan benda-benda di sekitarnya. Bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia kandungan dengan UVG ultrasonografi. Oke, terima kasih Vero.
bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia untuk pemeriksaan kandungan dengan USG atau ultrasonografi. Nah, anak soleh dan soleha, nah itulah mengenai bunyi. Tadi katanya tidak semua getarannya dapat didengar oleh manusia. Karena kalau kita mendengarkan semua getaran, maka telinga kita akan berisik ya setiap harinya. Sepanjang hari itu telinga kita akan berisik mendengar suara-suara yang kecil maupun suara-suara yang sangat jauh. Jadi telinga kita itu mendengarnya ada batasannya. Ya, ada batasan frekuensinya. Oke? Jadi hanya apa katanya tadi? Pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran per detik atau Hz hingga 20.000 Hz. Ya, jadi manusia nggak bisa mendengar bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz ataupun yang di atas 20.000 Hz. Oke, ada hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarkan bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Hewan apa saja tadi? Bunda. Ya, sayang. Faras. Hz itu apa, Bunda? Itu getaran per detik. Getaran per detiknya, nak. Satuan dari getaran per detiknya. Itu ada alat ukur. Ada alat ukur bunyi. Nah, nanti ada dia tulisannya 20 Hz atau 20 getaran per detik. Nah, itu satuannya, nak ya. Satuan bunyinya. Oke. Nah, hewan apa tadi yang bisa mendengar di bawah frekuensi di bawah 20 Hz? Hewan yang dapat mendengar di bawah 20 Hz. Apa? Anjing, laba, dan jangkrik. Nah, hanya 3 hewan tersebut ya yang bisa mendengar bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bagaimana dengan yang di atas 20.000 Hz? Hewan apa saja anak soleh dan soleha? Ada lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Nah, itu 3 hewan tersebut, paus, lumba-lumba, dan kelelawar yang bisa mendengarkan bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Ya. Kemudian selain itu juga bunyi ultrasonik ini atau bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz ini biasa digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk pemeriksaan kandungan dengan USG. Ada yang tahu USG? Tahu? Nah, jadi misalkan ada orang ibu anak soleh dan soleha, ada seorang ibu yang sedang hamil, itu biasanya memeriksa kandungan dengan cara USG. Nah, itu memanfaatkan bunyi dari ultrasonik ini, nak ya, ultrasonografi atau lebih khususnya, ya. Bisa dipahami? Apa? Paham ya? Nah, jadi dari bacaan tadi bisa kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama, di sini Bunda ada informasinya. Yang pertama itu tidak semua getaran dapat didengar manusia. Yang kedua, getaran dengan frekuensi tertentu yang dapat didengar manusia. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran per detik sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, daerah frekuensi yang dapat didengar manusia disebut daerah audiosonik. Frekuensi di bawahnya disebut infrasonik, sedangkan daerah di atasnya disebut ultrasonik. Kemudian bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain anjing, laba-laba, dan jangkrik. Selanjutnya, bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain paus, lumba-lumba, dan kelelawar.
Kelelawar menggunakan frekuensi di atas 20.000 Hz sebagai navigasi ketika terbang di kegelapan. Dan yang terakhir, bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia untuk pemeriksaan kandungan dengan USG atau ultrasonografi. Oke, anak soleh dan soleha, ya? Bunda, Ya? Bunda, Faras keluar dulu. Baterainya tinggal dikit. Oke, ini udah selesai nak, udah mau selesai sayang ya. Nah, jadi itulah nak ya materinya kita hari ini subtema 3 pembelajaran 1 ya. Tadi tentang makanan tradisional, kemudian ada es palu butung dan terakhir ada tentang menambah wawasan mengenai bunyi ya. Anak soleh dan soleha, iya Yora? Tugasnya lomba itu kalau bisa dengar nggak walaupun jarak jauh? Apa nanti Yora lumba-lumba bisa dengar nggak walaupun jarak jauh? Bisa nak. Dia tadi pendengarannya dia bisa mendengar bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz atau ultrasonik. Jadi frekuensinya cukup besar ya, di atas 20.000 Hz. Oke? Nah, baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran tematik kita cukup sampai di sini nak ya. Jadi hari ini tidak ada tugas tematik, oke? Jadi untuk pelajaran tematik hari ini tidak ada tugas. Silakan anak soleh dan soleha bisa dibaca kembali materinya ya, bisa dipahami kembali. Nanti setelah ini akan Bunda bagikan materinya dalam bentuk PPT maupun nanti hasil rekaman Zoom meeting-nya ya. Baiklah anak soleh dan soleha, marilah kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah bergabung pada pelajaran tematik. Setelah ini nanti ada pelajaran tahfiz Quran bersama Ustazah Lutfa ya. Pesan Bunda tetap semangat belajarnya ya anak soleh dan soleha. Iya Bunda. Sampai jumpa. Semoga apa yang sudah Bunda sampaikan bisa dipahami. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Udah.